Sekarang abang dengerin dulu, adiknya ngomong tuh kayak gimana, adiknya tuh sayang sama abang. Kak, aku mohon sama lu. Lu harus tobat, Kak. Mama udah nggak ada. Anak lu juga nggak udah ninggalin lu, Mbak Ani juga sama. Udah tahu, gua udah nggak ada yang Lu udah ngurusin tua, sekarang. iya makanya justru lu nggak ada yang ngurusin, lu tobat. Udah biarin gua. Jangan kayak kehidupan gini gua terus, sekarang. aku mohon sama lu. Jangan sampai nanti ntar lu ngikut-ikut kayak kakak. Gua nggak mau, Kak, kalau ngikut-ikut kayak lu. Kasihan lu masih punya gua sama anak-anak. Masih lu mau ngikut-ikut kayak lu lagi, Kak. Astagfirullahaladzim, istighfar bang. Ya. Di saat semua orang nggak ada, yang paling dekat sama kita siapa bang kalau bukan saudara? Adik, ya kan kakak. Orang tua udah nggak ada, siapa lagi yang dekat sama kita kalau bukan keluarga kita sendiri? Nah, ini abang nih, alhamdulillah ya. Abang punya saudara yang peduli sama abang. Walaupun abang udah hancur di belakang sana, udah bang. Tutup aja bang masa lalu. Lupain aja semuanya. Bukan berarti karena masa lalu belakang abang yang nggak enak, abang mau jadi makin kacau bang. Sekarang waktunya abang coba taubat, abang beristighfar ya. Abang minta ampun sama Allah, mudah-mudahan abang minta jalan sama Allah. Allah kasih jalan supaya abang bisa juga jadi orang yang bahagia lagi bang. Kayak orang-orang yang lain. Terus sekarang gua mau lu bawa kemana ini? Bang Faldi aja sama Bang Faldi kan orang kameramen. udah sekarang lu ikut aja sama Bang Faldi, Kak. Lu yakin, percaya kalau ikut Bang Faldi gua jadi baik-baik, jadi tobat? Bang, bukan berarti juga ikut saya abang bisa jadi orang baik. Saya ini cuma perantara doang bang. Saya, gurunya Ustadz Ahmad, teman-teman semua dari kelas sebelum ajar ini cuma perantara aja bang. Semua kembali kepada abang. Abang mau berubah atau enggak? Cuma abang kasih tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kalau abang ngelakuin ini akibatnya apa nanti di akhirat? Gimana caranya abang hidup abang bisa berberkah? Cuma begitu doang bang. Semua kembali lagi kepada abang. Abang mau ngejalanin atau enggak? Nah sekarang paling enggak abang ikut kita dulu, biar abang belajar dulu, biar abang ngerti juga, biar abang juga jangan lagi nih pakai lagi nih tinggalin semua nih dunia narkoba nih bang. Sekarang gimana? Abang mau nggak ikut sama saya nih? Ya Ya, karena adik saya niatnya kayaknya bener, nggak apa-apa saya mencoba ikutin apa kata nasihat tadi. Bapak kasih banyak udah diantar ya mbak ya. Nanti biar mbak diantar sama teman-teman kita. Bang Ilham saya langsung bawa ke mobil aja ya. Ya mbak ya. Ya mbak ya. Assalamualaikum. Ya tolong diantar teman-teman. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Masya Allah. Ya Bang Fadli. Alhamdulillah, wa syukurillah. Tumben nih nyampenya Iya. rada sorean nih. Iya, alhamdulillah nih. Kenal nih, ini tamu kita nih Pak Ustadz. Hai Pak Ustaz. Ahmad. Nah, sini Bang Ilham. Nih, Bang Ilham ada yang mau diomongin nih sama Ustadz nih, tadi katanya di mobil nih. Sebelumnya nih Bang Ilham, saya ucapin selamat datang di rumah hijrah. Ya, mudah-mudahan Bang Ilham bisa menerima pelajaran yang ada di rumah hijrah dengan lapang hati, dengan penuh keikhlasan. Ya Bang. Ya ini saya alhamdulillah bisa nyampe sini sekarang, bisa ketemu Pak Ustaz. Saya cuma pengen bimbingan dari Pak Ustaz supaya hidup saya lebih baik. Insya Allah. Saya nggak mau jadi pernah kehilangan gara-gara narkoba. Istri saya cerai, terus bisa sama anak saya ingin jadi lebih baik lagi. Allah Akbar. Masya Terus saya juga nggak mau terus konflik sama adik saya. Mudah-mudahan juga tadi nih ribut-ribut yang tadi nih sama teman-teman ini nih udah ribut-ribut yang terakhir, udah nggak ada ribut-ribut lagi Bang. Allah Akbar. Jadi beribut apa sih? Ini saya kan sama teman saya udah baik Pak Ustadz, saya punya narkoba itu saya bagi-bagi, giliran saya tadi sore ini saya pengen, saya apa lagi nggak punya duit, dia nggak mau ngasih saya, ya udah saya marah-marah, saya ngamuk. Astagfirullahaladzim. Kapan terakhir pakai narkoba? Ya hampir tiap hari Pak Ustadz. Yuk. Berarti kalau begitu sebelum kita lakukan proses terapi dan belajar yang lainnya, lebih baik di terapi dulu aja. Ya, oke. Nah, sekarang aja langsung. Langsung aja nih. Ya. Ya udah, ya teman-teman. Masih sore? Yuk, Ya. ayo. Bang, ini namanya proses terapi bang, untuk hilangin pengaruh-pengaruh narkoba yang ada di dalam diri abang. Udah
sekarang ikutin aja proses yang ada di sini, ya. Udah, Abang sini aja. Saya tinggal dulu ya, Bang. Ya tunggu sini ya Bang ya, ntar kita balik lagi. Iya Bang, sini Bang, tahan. Coba santri ini. Bang, sini Bang, maju Bang, sekarang sini Bang, maju Bang. Ayo udah, maju Bang. Jangan. Ini namanya terapi, Bang, untuk ngilangin pengaruh-pengaruh narkoba yang ada di diri Abang, ya. Biasanya memang semua tamu-tamu di rumah hijrah yang memang dia kena pengaruh narkoba, kita nggak langsung shock terapi. Percuma kalau seandainya kita terapi, tapi ya kalau kita kasih shock terapi, dia nggak bakal bisa fokus. Jadi harus diterapi dulu. Udah, sekarang Abang ganti baju aja deh, ya, sama santri, ntar habis itu kita sholat. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bang. Assalamualaikum. Sini Bang Ilham. Udah, ya sini. Nah, gimana Bang? Habis kemarin di terapi, ya? Udah agak mendingan Pak Ustadz. Agak mendingan ya? Ya, Udah nggak ada pengaruh-pengaruh obat terlarang ya? udah Narkoba agak hilang. Udah hilang ya? Udah. Baru agak-agak. Agak hilang Pak Ustadz masih. Agak-agak hilang. Iya. Ya, berarti Ini saya di sini mau diapain lagi nih Pak Ustadz? Ada tong, ada ini. Saya suruh gimana? ya nih saya mau jelasin ke Abang ya. Ini nanti saya mau kasih pelajaran ke Abang bagaimana adab Allah Subhanahu wa taala di neraka yang begitu dahsyat. Ada yang diseret oleh malaikat, ada yang dipantek di tembok neraka jahanam, dipanggang dengan api neraka yang begitu panasnya luar biasa. Ada juga yang disuruh masuk ya ke dalam kubangan bara api yang besar dan macam-macam. Banyak adab yang begitu dahsyat di neraka. Saya nanti dibakar di tong. Bang, nggak boleh begitu bang. Ya, yang namanya obat-obat terlarang itu dilarang dalam syariat Islam. Ya, diharamkan, nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, arbaatun la yajiduna rihal jannah. Ada 4 golongan orang yang nggak bakal cium harumnya sorga. Golongan apa aja itu Pak Ustadz? Yang pertama kata Rasulullah al-bakhil, orang yang pelit. Yang kedua al-manan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan ibadah yang dia lakukan. Yang ketiga akun liwalidehi, anak yang durhaka kepada orang tua. Yang keempat mudmin khamrin, orang yang doyan konsumsi segala sesuatu yang memabukkan.